Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sehat, salam Let's Talk. Senang sekali malam ini saya Renvi bisa kembali menemani malam mingguannya teman-teman dalam live Instagramnya Let's Talk malam ini edisi ke 18 dengan tema pengorganisasian perempuan pekerja rumah tangga migran. Kita akan belajar banyak dari PRT migran di Hong Kong. Malam ini kita akan kedatangan tamu, aktivis pengorganisasian PRT migran di Hong Kong, yang akan menemani saya nanti ngobrol-ngobrol selama 1,5 jam ke depan ya. Oke, sambil menunggu kita akan coba cek-cek apakah guest kita itu sudah ada. Oke. Alright, saya akan coba untuk menerima ya permintaan gabung. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan kita bisa bermalam mingguan bersama sambil menambah pengetahuan kita, wawasan kita terkait dengan isu pekerja rumah tangga migran. Oke. Halo Mas. Halo. Ya, akhirnya ya ketemu lagi di sini ya Mas ya. Setelah tadi kita coba-coba. Nah, katanya Mbak. Percobaan. Sehat Mas Dedi? Anaknya sudah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sekarang Mas Dedi posisi di Hong Kong kah? Ya, saya di Hong Kong. Oke. Teman-teman, ya. Cukup Suara jelas. saya terdengar jelas Mas? Jelas sekali, jelas sekali. Jelas sekali ya. Sangat. Suara Mas Dedi juga jelas ke saya, cuman agak berjeda gitu, jadi kayak tabrakan. Tapi enggak, udah bagus. Oke. Oke. Nah, teman-teman semua selamat datang di live Instagramnya Let's Talk edisi ke-18. Malam ini tema ngobrol-ngobrol kita adalah pengorganisasian perempuan pekerja rumah tangga migran. Kita akan belajar banyak sekali lagi dari pekerja rumah tangga migran kita yang ada di Hong Kong. Dan saat ini Let's Talk sudah kedatangan seorang aktivis pengorganisiran perempuan pekerja rumah tangga migran di sana. Ada Mas Dedi Kristanto. Kita sapa dulu ya Mas Dedinya ya. Mas Dedi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami di live Instagram Let's Talk. Saya juga mau menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Ada Pustaka Oki, kemudian juga Mimas Pramasti, dan lainnya. Nah, biar kita kenal lebih dekat dengan Mas Dedi. Mas Dedi namanya L.Y. Dedi Kristanto. L.Y.-nya apa ya Mas? Oh, itu nama baptis Laurentius Justianus, Mbak. Oh, oke. Laurentius Justianus Dedi Kristanto ya. Tapi panggilannya Mas Dedi aja ya, boleh ya? Ya, itu aja. Panjangan namanya. Oke. Nah, yang menarik teman-teman, Mas Dedi ini pekerjaan utamanya adalah bapak rumah tangga. Sama kayak saya juga ibu rumah tangga Mas, pekerjaan utama. Yes. Ya. Jadi kalau Mas Dedi itu secara gentleman mengakui bahwa pekerjaan utamanya adalah bapak rumah tangga, dan beliau punya banyak sekali pekerjaan sampingan. Di antara pekerjaan sampingannya adalah trainer financial literasi untuk pekerja migran di Enrich Hong Kong. Jadi pelatih financial literasi ya. Kemudian juga ada legal case workers di Help Domestic Workers Hong Kong. Kemudian juga merupakan peneliti tentang kesehatan mental pekerja migran di Peduli Kasih Hong Kong. Ya. Betul ya Mas? Oke. Ya, betul. Kemudian juga Mas Dedi terlibat dalam pengorganisasian pekerja migran Indonesia bersama Voice of Migrants Hong Kong. Ya. Kemudian Mas Dedi juga merupakan pengajar paket C untuk PKBM Peking Peking ya Mas ya bacaannya? Peking ya. Bagi teman-teman bagi teman-teman PMI yang semangat untuk mendapatkan ijazah kesetaraan paket C atau SMA. Dan yang terakhir, Mas Dedi juga merupakan anggota jaringan komunikasi peduli migran Indonesia di Hong Kong. Ya,
banyak banget Mas aktivitas sampingannya. Iya. Kayaknya, gimana tuh cara bagi waktunya Mas antara pekerjaan utama dengan pekerjaan sampingan? Oh, bagi waktunya. Eh, bagi waktunya yang pertama adalah setelah urusan rumah tangga, anak berangkat sekolah, terutama anak makan pagi lalu berangkat sekolah, lalu nanti sore masak. Lah di tengah-tengah itu kan ada banyak waktu luang. Mhm, Biasanya kan memang aktivitas pekerja migran, berbagai macam kegiatan migran di Hong Kong itu kan kebanyakan hari Sabtu Minggu. Jadi ketika oke. istri dan anak-anak libur lah, saya justru nggak libur semacam itu. Dan, lalu yang kedua, kebanyakan karena terbantu oleh teknologi ya, Mhm, pengorganisasian bertemu ini ya seringkali lalu menggunakan ini, entah Zoom, entah apa namanya, apa itu, WA group untuk telepon mhm, semacam itu, atau WA group untuk berkoordinasi. Tapi kebanyakan sih mhm. sering kalau dengan teman-teman pekerja migran, kalau rapat gitu ya pada malam hari setelah mereka selesai jam 10 malam waktu sinilah. Itu Oke. baru. Juga dengan Mhm, teman-teman, artinya para pemerhati yang teman-teman yang bukan pekerja migran tetapi lalu punya concern dengan kehidupan teman-teman persoalan pekerja migran. Biasanya malam hari gitu. mhm, mhm. Ya. Jadi memang waktunya dibagi sedemikian rupa ya Mas ya. Yang wajib duluan, kemudian baru melanjutkan ke pekerjaan-pekerjaan advokasi ya, yang Mas Dedi lakukan. Oke, Mas Dedi, Ya. saya tertarik nih, mungkin teman-teman di rumah juga tertarik. Eh, Gimana sih ceritanya kok Mas Dedi itu bisa jadi bagian dari kerja pengorganisasian dan juga pemberdayaan pekerja rumah tangga migran kita yang ada di Hong Kong gitu? Kenapa tertarik Mas menggeluti isu perempuan pekerja migran ini? Kok nggak isu yang Tahun lain gitu Mas? tahun 2018 itu saya pindah ke Hong Kong gitu ya. Karena Hmm. istri pindah ke sini, ikut istri. Sebenarnya lebih karena istri pindah bekerja di sini, lalu sebelumnya saya kerja di Papua Barat, di Sorong Selatan. Nah, ya memang Mhm. di sana ada program apa di pedalaman di Sorong Selatan itu untuk mama-mama semacam itu. Lalu setelah pindah ke sini, lalu kok saya diingatkan pada tahun berapa ya? Masa saya kuliah tahun 92, 94, 98 lah, ketika saya di Jakarta. Waktu itu saya sekolah di Sekolah Tinggi Filsafat Hidayakara, lalu bergabung dengan sebuah lembaga yang namanya Institut Sosial Jakarta, dan saya sebagai mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mendampingi buruh sebenarnya. Nah, sesampai di sini, sampai di Hong Kong kok itu lalu teringat kembali. Karena Mhm. sebelum berangkat ke sini, meskipun belum mendalami secara intens gitu ya, uh, saya sudah mendengar bahwa Hong Kong ini salah satu surganya bagi para pekerja migran gitu ya. Maka kemudian ada ingatan itu muncul dan kemudian panggilan perasaan hati itu lalu menggerakkan ke arah sana. Begitu. Nah, itulah awal mula ketika saya masuk ke Hong Kong. Ya sebenarnya ya di tengah-tengah untuk mengisi waktu luang ya yang dulu biasanya sibuk bekerja, mengorganisir, bekerja kantoran atau apalah, lalu sekarang lalu menjadi full time bapak rumah tangga gitu kan. Kalau hanya duduk itu kan manyun, bingung, Mhm. bingung sendiri. Terus saya mencari browsing kemana-mana tentang NGO atau lembaga apapun yang concern punya perhatian pada pekerja migran. Saya hanya dapat info bahwa di sini di Hong Kong itu banyak sekali. Dan disitulah kemudian awal mula saya lalu menawarkan diri menjadi volunteer di Help for Domestic Workers. Itu Mbak Renvi, Mhm, mhm. kisah. Oh, jadi kisahnya itu ya, Mas, ya. Jadi memang sebenarnya sih, pengorganisasian, pekerja, migran itu, atau, pekerja-pekerja itu sudah Mas Dedi lakukan tuh semenjak mahasiswa gitu ya.
Tapi kemudian baru dilanjutkan kembali ketika Mas Dedi ada di Hong Kong dan karena mencari kesibukan di luar kesibukan utamanya gitu ya. Oke. Nah, Mas Dedi seperti kita tahu kan juga beberapa data ya menunjukkan bahwa sebanyak 69% pekerja migran Indonesia di luar negeri itu adalah pekerja perempuan gitu ya. Dan sebagian besar dari mereka adalah pekerja rumah tangga migran. Nah, saya pengen tahu Mas, dan saya yakin juga teman-teman yang lain tuh pengen tahu, gimana sih gambaran umum dari pekerja rumah tangga migran kita yang saat ini bekerja di berbagai negara tujuan gitu. Jumlahnya kira-kira berapa, kemudian juga profil mereka seperti apa? Silakan Mas Didi. Oke, terima kasih Mbak Renvi. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Hong Kong ini salah satu tempat yang memberi daya tarik untuk para pekerja migran domestik, terutama perempuan. Ada sekitar 360 sampai 370.000 lah. Mungkin angka ini sudah sedikit berkurang karena pandemi, gitu ya. Tetapi sebagian besar datang dari Filipina, itu menduduki ranking terbanyak. Dan yang kedua adalah Indonesia, itu sekitar ada 100 berapa? 60, 150, 50 sampai 160 pekerja migran asal Indonesia di Hong Kong. Ya, saya bicara dalam konteks Hong Kong ya. Nah, sebagian besar hampir 99% lah dikatakan adalah perempuan. Ada pekerja migran yang laki-laki ada gitu ya, tetapi mayoritas adalah perempuan gitu. Dan saya terus terang ketika bertemu dengan mereka awal mula gitu ya, sebenarnya pertemuan langsung dengan teman-teman pekerja migran ini kan lewat kasus-kasus yang saya dampingi waktu saya menjadi sukarelawan atau volunteer di Help for Domestic Worker. Jadi Help ini kan memang khusus untuk pendampingan kasus case labor gitu ya, kasus-kasus pekerja migran yang mengalami persoalan hubungan ketenaga kerjaan di Hong Kong. Nah, tapi dari mulai situ lalu kemudian saya sedikit kemudian tahu gambaran bagaimana kehidupan di sini teman-teman pekerja migran, dan sebagian besar memang apa ya, luar biasa ya, kagum saya. Sebenarnya sebagai laki-laki gitu ya, kagum. Bisa dibayangkan teman-teman bahwa teman-teman pekerja migran ini datang dari berbagai macam daerah di Indonesia gitu ya. Ada berbagai macam kantong. Sebutlah kalau di Jawa itu di Malang Selatan, Blitar, Indramayu, Ponorogo, Cilacap, ya. Daerah-daerah itu banyak sekali dijumpai di sini. Nah, saya masih ingat sekali awal-awal keliling-keliling karena harus belanja untuk ini kebutuhan rumah tangga. Saya masuk ke pasar pertama kan Hongkong gitu ya, tidak bisa seperti apa gitulah. Di belakang saya ini ada perempuan yang ngomong pakai bahasa Jawa. Saya kaget, loh kok kayak seperti neng pasar Indonesia. Jawa bahkan. Oh ternyata mbak-mbak pekerja migran gitu ya. Nah itu banyak. Jadi mereka ini apa namanya, datang dari pelosok-pelosok ya. Bahkan kalau yang dari Indonesia Timur itu kan NTT, Nusa Tenggara Timur, Sumbawa, itu juga banyak dijumpai di Hong Kong semacam itu. Nah, itu sih Mbak Renvi gambarannya. Nah, dari sisi jumlah ya saya belum detail ya, gitu. Jadi memang para PRT migran kita di Hong Kong juga datang dari berbagai wilayah ya Mas ya di Indonesia, terutama lebih banyak dari Jawa, kemudian di wilayah Indonesia Timur. Oke, Mas, ada nggak sih situasi khas yang dihadapi para pekerja rumah tangga migran kita di Hong Kong, Mas? Maksudnya kalau biasanya kan kita lihat di banyak negara tujuan itu kan aturan-aturan terkait kerja, pekerjaan, kemudian juga budaya-budaya kerjanya ya, hubungan majikan dengan pekerjanya itu kan berbeda-beda. Nah kalau untuk konteks Hong Kong sendiri Mas,
ada situasi khas yang membedakannya dengan wilayah-wilayah lain? Yang khas di Hong Kong, tadi saya sebutkan bahwa Hong Kong itu kan banyak teman aktivis atau aktivis dari teman-teman pekerja migran sendiri atau aktivis apa yang mendampingi teman-teman pekerja migran yang asal Indonesia gitu ya, mengatakan bahwa Hong Kong ini surganya pekerja migran. Mengapa disebut surga? Ini yang membedakan dengan Taiwan, dengan Malaysia atau dengan Singapura, apalagi dengan sebutlah Arab Saudi gitu ya. Dari sisi undang-undang ketenagakerjaan bagi teman-teman atau bagi pekerja atau helper gitu ya, sebutan bagi pemerintah atau otoritas di sini, pembantu rumah tangga gitu, uh, itu sangat jelas. Jadi ada undang-undangnya gitu ya, undang-undangnya sangat jelas, lalu apa namanya, hubungan kontraktual kalau terjadi sengketa, terjadi perselisihan, terjadi apa namanya, sebutlah secara umum labor case gitu ya, itu jelas. Prosedurnya juga jelas. Kalau ada kasus masuk ke berapa lama, masuk ke labor departemen di sini, lalu ada rekonsiliasi, kalau bisa diselesaikan di situ ya langsung selesai, kalau enggak lalu maju kembali ke tribunal. Prosedur penyelesaian secara apa jalur hukum itu jelas. Nah, tetapi selalu bahwa undang-undang itu kan diciptakan oleh apa namanya, minat atau kehendak untuk melindungi sebuah kekuasaan tertentu ya. Saya mau mengatakan begini, bahwa meskipun undang-undang jelas, tetapi tidak semua kemudian membuat teman-teman pekerja migran di Hong Kong lalu nyaman. Nyaman dalam arti tidak ada masalah sama sekali. Oh, banyak masalah, berbagai macam masalah gitu ya. Nah, karena tidak semua lalu undang-undang itu memberi apa namanya, melindungi, menjamin semua kebutuhan itu. Yang saya tadi katakan bahwa undang-undang selalu ada kecenderungan untuk melindungi yang berkepentingan, yang punya secara power itu lebih tinggi gitu ya. Nah, tentu saja suasana atau apa itu juga terasa gitu ya. Karena kan tidak kita tutupi, misalnya kasus-kasus pelecehan seksual, kasus-kasus kekerasan bagi teman-teman gitu ya. Terus yang ringan itu yang kasus-kasus ekstrim ya. Kalau yang ringan misalnya teman-teman pekerja migran yang disuruh tidur di almari, di bawah tangga, terus di dapur, terus dilarang apa namanya, memegang HP, terus dilarang keluar rumah, terus macam-macam. Itu masih banyak kita jumpai di sini gitu ya. Meskipun karena ada undang-undang yang jelas, ini kemudian prosedur penanganannya lalu menjadi apa, bisa diikuti secara pasti. Tetapi tidak kemudian undang-undang yang jelas tidak lalu kemudian menghilangkan aspek kerentanan dari teman-teman pekerja. Ada, selalu ada, karena posisi mereka itu rentan ya. Selalu apa ya namanya, dalam bayang-bayang untuk diambil haknya sebagai seorang perempuan yang bekerja secara domestik. Nah, ini selalu ada. Sebenarnya ini aja baru saja dalam waktu yang dekat ini teman dari pekerja migran di Filipina juga mengalami penyiksaan. Dan besok hari Minggu dari jaringan buruh migran Indonesia juga akan membuat press release tentang ada satu kasus menimpa pekerja migran Indonesia yang juga mengalami kekerasan. Jadi semacam itu. Nah, tetapi yang kedua yang mau saya katakan mengapa disebut surga, bahwa sebelum di Hong Kong ini
kebebasan berorganisasi itu dihargai. Jadi Hong Kong ini selain menjadi kapitalisme, pusat kapitalisme dunia, pusat perdagangan yang luar biasa gitu ya. Ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa Hong Kong ini kan uncensored capitalism gitu ya. Apa saja kalau kamu punya uang, kita punya uang, mau berdagang atau mau beli, apa saja di Hong Kong itu ada gitu ya. Termasuk memperdagangkan diri kita, tubuh kita gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain, berorganisasi itu juga bebas gitu ya. Bebas sekali. Tentu ini situasinya akan sangat berbeda sebelum tahun 2019 karena kan tahu teman-teman berita di Hong Kong demo besar-besaran menentang undang-undang ekstradisi dan National Security Law. Nah, setelah NSL ditetapkan ada suasana yang sangat bergeser tentang situasi itu. Tetapi sampai sekarang sih masih terasa bahwa teman-teman pekerja migran dari manapun, termasuk di Indonesia itu masih punya keleluasaan untuk mengorganisir diri mereka. Gitu Mbak Renvi. Ya. Jadi selain Hong Kong itu disebut sebagai surganya pekerja migran, tapi juga ada sisi-sisi lain yang juga masih perlu jadi concernnya kita gitu ya, maksudnya jadi fokusnya kita karena ternyata tidak seideal apa yang ada di peraturan ketenaga kerjaan di sana gitu ya, penerapan hukumnya gitu, karena ya namanya sudah pekerja rumah tangga migran kan artinya udah jadi pekerja domestik ke dalam rumah, sehingga pemerintah juga agak kesulitan kalau menurut saya ya untuk masuk mengawasi setiap rumah gitu. Jadi sehingga kerentanan-kerentanan yang terjadi juga masih sangat banyak. Nah, kalau tadi Mas Dedi kan sebutkan bahwa ya banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang menimpa para pekerja rumah tangga migran kita yang ada di Hong Kong gitu. Tapi dari sekian banyak kasus Mas, kasus apa yang sering sekali terjadi? Kalau di ranking gitu, kasus yang paling banyak terjadi itu kasus apa? Kemudian disusul dengan kasus apa lagi gitu? Yang pertama itu adalah kasus memang hubungan dengan majikan dan itu diatur di dalam hukum Hong Kong, hukum ketenaga kerjaan khusus untuk pekerja migran gitu ya. Misalnya terminasi di luar pemutusan hubungan kerja di luar peraturan kan, misalnya pemutusan itu kan aturannya harus ada 1 bulan pemberitahuan atau semua pemberi kerja dan penerima kerja boleh memutus hubungan kontrak gitu ya, tetapi harus diberitahu sebelumnya gitu ya. Itu lalu yang kedua adalah ini jam kasus tidak diberlakukan dengan baik karena sakit gitu ya, misalnya. Jadi sebenarnya teman-teman ini kan punya hak cuti sakit. Kalau sakit itu dilarang di terminate gitu di Hong Kong itu. Tetapi banyak teman-teman yang mengalami bahwa kemudian ketika sakit kemudian tidak tahu aturannya lalu diterminate. Bahkan dalam banyak kasus mereka mengalami kasus sakit yang fatal, misalnya kanker atau yang macam-macam. Karena kebetulan di salah satu lembaga yang saya ikuti yang namanya Peduli Kasih, concernnya kepada teman-teman pekerja migran yang sakit. Itu banyak. Tetapi kalau mau dikatakan yang paling tinggi itu adalah hubungan antara majikan dan pekerjanya sendiri, karena kalau orang Hong Kong mengatakan majikannya itu mafan itu rewel. Wow, rewel, apa saja tahulah ya Mbak, rewel itu apa saja dicela, apa saja diminta, apa saja diindu gitu ya. Nah, itu kan lalu membuat tidak kerasan semacam itu ya. Nah, ini banyak, jadi lalu menimbulkan kasus labor gitu ya, ketidakcocokan antara teman pekerja migran dengan majikannya gitu. Nah, lalu yang kedua lalu juga seringkali ini kerja di luar kontrak. Misalnya kontrak waktu lewat agen diberitahu bahwa kerjanya adalah hanya memasak, mencuci piring, lalu bersih-bersih rumah gitu ya. Tahunnya sampai di Hong Kong di rumah majikan dia harus memelihara orang tua. Bahkan orang tua yang jumbo itu kan tidak mudah
menyelesaikan. Lah, kan kaget kalau siap secara mental. Wong saya diberitahunya ini kerjaannya mencuci piring, masak, lalu bersih-bersih rumah, lalu belanja dan seterusnya. Semuanya, sampai di rumah, sampai di rumah majikan, saya harus memelihara kakek-kakek yang sudah jompo, yang sudah ini. Ini kan tidak membuat teman-teman siap, karena kan beda sama sekali. Dan lalu overload pekerjaannya, yang masak, yang nyuci, yang ini masih terus, tetapi kemudian ditambahi, gitu ya. Atau tiba-tiba dikatakan anaknya yang mau dipelihara atau bukan dipelihara, yang dijaga itu Diasuh ya. itu ternyata setelah di rumah majikan ada 3. Nah itu kan berat bagi anak kecil misalnya kayak gitu. Itu banyak lalu menimbulkan kasus. Nah itu yang pertama, jelas hubungan antara pekerja migran dan majikannya itu adalah yang paling puncak, paling banyak kasusnya dengan berbagai macam aneka yang muncul gitu ya, yang kasus dasarnya. Tapi yang kedua kemudian imigrasi. Ini banyak. Apalagi menjelang sekarang, bukan menjelang sekarang, dalam masa pandemi ini, hubungan lalu lintas keluar masuk Indonesia, Hong Kong juga tidak mudah, semacam itu. Tetapi juga kemudian imigrasi kemudian menerapkan berbagai macam peraturan yang tidak mudah. Yang sekarang menjadi isu itu ada yang namanya job hopping. Job hopping itu adalah dicurigai, imigrasi mencurigai bahwa teman-teman itu keluar atau memutuskan hubungan kerja seenaknya dan tanda kutip seenaknya untuk hanya mencari yang nyaman untuk mencari pekerjaan gitu ya. Nah, itu padahal memutus hubungan kerja itu punya diatur bahwa mau pemberi kerja atau penerima kerja boleh menerima memutus kontrak kapan saja selama itu memang kemudian dibicarakan. Tetapi sekarang lalu menjadi sulit itu karena pandemi. Nah, tetapi awal-awal dulu sebelum pandemi saya juga banyak mendampingi kasus bahwa hubungan imigrasi ini juga tidak mudah dipahami karena tidak ada penjelasan yang cukup baik sebelum teman-teman berangkat dari Indonesia ke Hong Kong. Entah dari agen sampai di sini gitu ya. Kadang-kadang itu masih banyak rancu gitu ya. Karena prosedurnya seperti apa, bagaimana harus menghadapi imigrasi. Misalnya setelah kontrak berhasil selesai gitu kan, selalu kan kontraknya kan 2 tahun gitu ya. Di sini setelah kontrak selesai, apa yang terjadi? Nah, teman-teman kadang-kadang lalu tidak sadar bahwa hanya diberi waktu 2 minggu oleh imigrasi untuk tinggal di Hong Kong. Setelah itu disebut overstay atau OS. Kalau melanggar masa itu disebut kriminal. Nah, kalau sudah kriminal, teman-teman lalu tidak boleh lagi bekerja di sini karena harus menunggu berapa? Sekitar 3-6 bulan gitu untuk kembali bisa bekerja di sini. Nah, ini kasus-kasus yang banyak dialami oleh teman-teman pekerja migran asal Indonesia. Ketidakjelasan informasi dan juga dari pihak teman-teman sendiri juga proaktif mencari informasi semacam itu juga masih menjadi sesuatu yang harus didorong terus gitu ya. Itu Mbak Renvi yang bisa. Oke, jadi memang kalau agak beda ya Mas ya, kalau di negara tujuan lain seperti Arab Saudi dan lainnya itu kasus-kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga migran itu lebih menonjol gitu ya. Atau mungkin saya kurang tahu gitu, tapi yang saya sering baca, sering dari media itu kalau seperti di Arab Saudi misalnya kasus-kasus kekerasan seksual dan lainnya itu yang sering muncul menjadi masalah yang dihadapi oleh para pekerja rumah tangga migran kita di sana. Tapi kalau di Hong Kong tuh lebih banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan hubungan antara majikan dengan pekerja gitu ya Mas ya. Yang tadi sudah Mas Dedi sebutkan tadi. Oke, Mas Dedi, tadi kan juga sempat di awal saya memperkenalkan Mas Dedi sebagai salah satu aktivis atau volunteer di Help Domestic Workers dan juga Voice of Migrant Hong Kong nih Mas. Nah,
mungkin bisa diceritakan kembali Mas, sebenarnya Help Domestic Workers dan Voice of Migrants itu apa? Tadi sih Mas Dedi sudah sebutkan ya bahwa kalau saya nggak salah ingat itu bahwa salah satu kerjanya adalah melakukan pendampingan pada kasus-kasus pekerja migran yang ada di Hong Kong. Tapi mungkin kita semua pengen tahu, selain itu apa saja program dan agenda dari dua lembaga ini? Itu dua lembaga yang berbeda kan ya Mas ya? Berbeda, Mbak. Berbeda. Nah, apa saja program dan agendanya? Kemudian siapa saja sih yang terlibat? Apakah pengorganisasian atau pengorganisiran yang dilakukan oleh teman-teman di Help Domestic Workers juga Voice of Migrant Hong Kong itu juga melakukan pengorganisasian bagi pekerja rumah tangga migran di luar PRT Migran Indonesia? Silakan Mas. Oke, baik. Tadi sudah saya ceritakan bahwa pertama kali saya berkenalan dan dengan situasi atau kehidupan dunia pekerja migran di Hong Kong itu lewat HELP, karena pertama kali lalu saya menjadi sukarelawan ya, volunteer. Nah, HELP ini sendiri adalah nanti bisa dicek di websitenya. Gitu. HELP itu sendiri sebuah lembaga yang berafiliasi dengan Gereja Katolik Anglikan di bawah di Hong Kong gitu ya. Sekali lagi ini Katolik Anglikan bukan Katolik Roma lah, lalu menjadi salah. Nanti bisa ceritanya lain ini. Kok adalah Katolik Anglikan ada Katolik beda lagi ini. Tapi gini, jadi dulu ada ada inisiator semacam orang yang dari gereja itu Anglikan, Gereja Katolik Anglikan di Hong Kong yang kemudian punya concern di kehidupan pekerja migran. Nah, tetapi kemudian dalam perkembangannya, HELP ini lalu memfokuskan diri untuk legal case, kasus-kasus legal, kasus-kasus hukum. Hanya begitu. Karena tadi sudah saya ceritakan, meskipun ada undang-undang atau peraturan ketenagakerjaan yang jelas di Hong Kong, tidak semua kemudian menjamin pekerja migran itu aman dan kemudian mendapat jaminan atas hak-haknya sebagai manusia, sebagai perempuan, pekerja migran. Selalu ada kerentanan, apapun bentuknya. Ya meskipun tadi dikatakan bahwa tidak ada kasus-kasus kekerasan tidak mencolok, tetapi bukan menutup mata bahwa di Hong Kong itu banyak sebenarnya kasus kekerasan yang mengalami teman-teman pekerja migran, baik dari Filipina atau dari Indonesia. Nah, di sini HELP itu awalnya adalah memberikan informasi dan pengetahuan, ya kalau orang mengatakan adalah penyadaran tentang hubungan antara majikan dan pekerja terkait dengan apa yang sudah diundang-undangkan oleh pemerintah atau otoritas Hong Kong. Ini disosialisasikan terus-menerus. Nah, memang tidak hanya mensosialisasikan atau mengedukasi, memberikan penyadaran dan pengetahuan, tetapi kemudian HELP juga menangani kasus. Nah, maka HELP ini didukung oleh yang namanya banyak lawyer pro bono atau pro bono lawyer. Teman-teman tahu ya bahwa di Hong Kong ini tadi saya katakan surganya perdagangan bisnis uang ya. Hong Kong itu hidup dari menjadi kuat karena menjual sistem jasa keuangan yang baik sekali. Jadi banyak profesional yang luar biasa, dan karena banyaknya lembaga atau perusahaan-perusahaan semacam itu, maka banyak lawyer di sini, orang ahli hukum. Nah, lawyer-lawyer ini kemudian direkrut, ditawari oleh HELP untuk menjadi pengacara yang gratis, tidak dibayar oleh HELP untuk mendampingi kalau ada kasus-kasus teman-teman pekerja migran. Itu. Nah, yang Indonesia di HELP sendiri itu ya hanya satu yang namanya Mbak Betty, orang Indonesia, dan saya sebagai volunteer gitu. Yang lain ada orang dari Filipina, ada dari India, Sri Lanka, semacam itu, ada yang dari mana lagi ya, Inggris, gitu, macam-macam. Di HELP itu ada volunteer, baik staffnya gitu ya. Tetapi memang HELP mengkhususkan diri untuk advokasi dan memberikan pelindungan secara hukum kalau terjadi pelanggaran dan kemudian kasus-kasus labor yang kuat, yang sangat berat di kalangan teman-teman pekerja migran. Nah, sekarang mulai berkembang untuk kemudian membuat program, berbagai macam program, misalnya salah satunya juga human trafficking, perdagangan manusia,
untuk kasus di Hong Kong, perdagangan manusia asal Indonesia ini menduduki angka nomor 2, Mbak. Jadi banyak kasus perdagangan manusia atau ditipu dari Indonesia terus masuk ke Hong Kong itu untuk dari apa? Untuk dari Indonesia itu nomor 2 setelah lupa saya India atau mana ya. Tapi Indonesia itu cukup banyak di Hong Kong kasus perdagangan. Nah, HELP juga sekarang mengadvokasi dan memberikan penyadaran tentang perdagangan manusia. Nah, memang karena ini adalah NGO, non-government organization gitu ya, maka isinya ya memang profesional, pekerja gitu ya, di HELP gitu, selain juga volunteer seperti saya. Itu. Nah, tetapi walaupun ini di bawah afiliasi Gereja Anglikan, tetapi HELP ini untuk semua saja, tidak pandang bulu. Kamu mau dari Indonesia, dari Sri Lanka, dari Thailand, dari Filipina, dari apapun itu diterima. Gitu ya. Memang ini salah satu yang sangat khas, saya katakan khas dari teman-teman pekerja migran asal Indonesia, bahwa untuk memanfaatkan lembaga-lembaga semacam ini, teman-teman pekerja migran asal Filipina jauh lebih progresif, lebih aktif, lebih proaktif dibanding teman-teman kita. Jadi teman-teman ini seringkali lalu tidak tahu ya apakah informasinya ada atau lebih karena takut atau apapun gitu ya situasinya, itu seringkali tidak memanfaatkan dengan cukup baik lembaga-lembaga ini. Jadi kadang-kadang kita harus memberikan terus engagement-nya untuk kemudian menkontak kelompok-kelompok organisasi pekerja migran Indonesia di Hong Kong itu untuk memanfaatkan ini, memberitahu semacam itu. Nah, lalu yang kedua, Voice of Migrant itu benar-benar dibuat dan diorganisir, diinisiasi oleh teman-teman pekerja migran asal Indonesia. Jadi memang saya awal mula 3 bulan pertama itu membantu untuk membuat diskusi, merancang ini, mengumpulkan orang-orang semacam itu ya. Tetapi setelah itu saya mundur dalam arti setelah organisasi terbentuk teman-teman pekerja migran sendiri. Nah, Voice of Migrant itu isinya adalah memang teman-teman asal Indonesia yang tergerak untuk mengorganisir diri. Nah, ada yang khas dari Voice of Migrant ini adalah teman-teman itu mengorganisir untuk kemudian memunculkan atau memproduksi yang namanya fikih buruh migran. Fikih ini dalam konteks untuk memberikan pengetahuan informasi yang baik dari sisi hukum Islam kalau teman-teman pekerja migran perempuan di Hong Kong ini harus menjalankan syariah gitu ya, keimanannya, praktek ritual keagamaan. Ini tidak mudah loh Mbak. Coba bayangkan ini hal-hal yang sederhana yang kemudian misalnya gini, bagaimana saya akan sholat kalau ternyata saya diminta majikan untuk tinggal di dekat kamar mandi. Apakah itu sah? Nah, misalnya kayak gitu. Atau apakah saya harus sholat atau harus membersihkan diri setiap kali karena ternyata majikan saya memberikan tugas khusus kepada saya itu memelihara anjing. Jadi tugasnya itu ya hanya memelihara anjing dari pagi sampai malam. Kan harus bersentuhan, harus memandikan kayak gitu. Nah, itu tidak mudah bagi teman-teman pekerja migran yang muslim. Nah, maka VOM berinisiatif untuk kemudian meluncurkan dan membuat fikih buruh migran bekerjasama dengan NU di Indonesia untuk kemudian mensosialisasikan. Fikihnya sendiri sudah jadi gitu ya. Dan ini salah satu yang namanya Mbak Usnah yang kemudian menginisiasi menjadi promotor gitu. Bukan ya, koordinator sampai akhirnya keluar fikih itu. Nah, ini salah satu. Dari salah satu sisi ada hukum positif yang perlu dipelajari oleh teman-teman pekerja migran, tetapi tidak mudah, tidak bisa diabaikan. Kebutuhan juga bahwa mayoritas teman-teman pekerja migran asal Indonesia ini adalah muslim. Ya.
Ini belum saya bicara soal yang privat, misalnya soal kalau mereka sudah menikah, bagaimana soal hubungan suami istri, ya. Nah ini fikih ini kemudian menjawab. Lalu bagaimana apa namanya menjadi ibu jarak jauh sebagai muslim. Nah, hal-hal semacam ini ada banyak, saya sendiri belum mempelajari secara khusus, tapi paling tidak saya mendengarkan keluhan-keluhan itu, dan itu akhirnya VOM menginisiasi mencoba membuat fikih buruh migran dan kemudian disosialisasikan. Nah, tetapi VOM sendiri juga tidak apa namanya menutup untuk memberi penyadaran informasi kepada teman-teman pekerja migran sesama mereka tentang hukum. Misalnya ada program bersama dengan HELP. Jadi kebetulan Voice of Migrant ini ada kerja sama dengan HELP untuk kemudian membuat semacam talk show lewat Zoom, lewat FB gitu ya. Karena platform FB yang sangat familiar dan sangat digemari oleh teman-teman pekerja migran di Hong Kong itu adalah Facebook gitu ya, dan YouTube. Nah, itu lalu misalnya program rutin untuk sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan ini dibuat antara teman-teman VOM, Voice of Migrant dengan HELP untuk membicarakan persoalan keimigrasian, soal hukum-hukum, ketenaga kerjaan, soal macam-macam terkait dengan legal gitu ya. Misalnya besok ini mereka akan ngomong soal visa, semacam itu. Bagaimana visa? Apa sih visa? Bedanya visanya teman-teman pekerja migran di Hong Kong dengan visa profesional yang bekerja sama-sama migran, asal Indonesia atau asal negara mana bekerja di Hong Kong, misalnya kayak gitu. Itu Mbak Renzi. Ya. Jadi memang apa yang dilakukan oleh HELP dan juga VOM ini juga memang sebenarnya saling keterkaitan ya Mas ya. Tapi sangat menarik Mas, kita belajar banyak dari Voice of Migrant, walaupun awalnya diinisiasi oleh Mas Dedi dan kawan-kawan yang merupakan aktivis, tapi sekarang mereka teman-teman pekerja rumah tangga migran sendiri yang sudah sangat aktif yang menjadi aktivis di lembaga ini gitu ya. Jadi itu yang mungkin bisa juga kita pelajari, bagaimana mendorong mereka untuk lebih berdaya sebagai aktivis bagi dirinya sendiri dan juga bagi kelompoknya gitu ya. Oke, Mas Didi, apa sih untungnya kita ngorganisir teman-teman pekerja migran ini, atau kira-kira manfaat apa yang teman-teman pekerja migran dapatkan dari apa yang sudah Mas Dedi dan teman-teman lain di HELP dan juga di VOM ini lakukan untuk mereka? Oke. Saya sendiri tadi saya katakan bahwa saya kagum gitu ya, bahwa teman-teman pekerja migran setelah meninggalkan Indonesia gitu ya, kita bisa membayangkan asal mereka ya di kampung-kampung, di desa-desa gitu ya, yang mungkin dalam posisi sosial budaya di asal daerah mereka, mereka ini kan selalu dalam konteks ya apa ya, karena perempuan, karena ibu-ibu, karena mbak-mbak gitu ya, lalu tidak mendapatkan peran sosial yang cukup, katakanlah gitu ya. Lalu setelah sampai Hong Kong, mereka kemudian bergiat. Ini menarik bagi saya. Apapun teman-teman pekerja migran ini kemudian mengorganisir diri dalam berbagai macam organisasi. Entah mau olahraga, entah mau budaya. Di sini jangan dikira tidak ada jadilan ya. Kalau jadilan itu tahu reok misalnya kayak gitu. Itu kalau kita di Jawa sana, di Jawa Timur asalnya reok itu kan selalu identik dengan laki-laki. Nah di sini teman pekerja migran perempuan itu yang main reok. Jadi itu menarik. Jadi mereka bahkan banyak yang kemudian mengambil alih peran budaya atau peran budaya, sosial budaya di asal mereka yang sebenarnya dominan dilakukan oleh laki-laki, kemudian dilakukan di sini oleh mereka gitu ya, sebagai perempuan. Contoh tadi soal reok gitu ya. Nah, ini macam-macam organisasi gitu ya. Tidak hanya melulu terkait dengan hubungan kerja. Ya. Banyak sekali, dan ini
saya kira pembelajaran yang luar biasa bagi pekerja migran di Hong Kong untuk kemudian belajar berorganisasi. Tentu saja kemudian ini kan meningkatkan mental, percaya diri, pengetahuan, dan seterusnya. Nah, kemudian memang ada yang secara khusus mengorganisir dalam arti advokasi, mengadvokasi diri mereka sendiri, dan kemudian memberikan penyadaran hak-hak mereka. Juga perlindungan mereka sebagai perempuan gitu ya. Nah, misalnya salah satu yang sangat progresif misalnya yang saya amati tadi ada VOM gitu ya, itu memberikan mengorganisir diri, dan salah satu materi yang selalu disampaikan dengan bekerja sama dengan organisasi migran yang lain, soalnya kesadaran gender dalam perspektif Islam misalnya. Ini kan maju sekali, luar biasa loh. Dan ini mungkin sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan, tetapi lalu ruangnya menjadi sempit kalau mereka berada di kampung asal mereka. Karena situasi tadi budaya, sosial budaya yang dominasi laki-laki semacam itu. Nah, di sini mereka kemudian bisa mengeksplorasi diri, belajar, mencari berbagai macam sumber dan pengetahuan, karena memang kemudian Hong Kong ini kan di satu sisi kan negara yang sangat sekuler ya, dalam tanda kutip. Kamu mau melakukan apa saja terserah, asal jangan mengganggu saya gitu ya. Nah, lalu belajar dari interaksi dengan budaya di Hong Kong, mereka kemudian berkembang. Tidak hanya dari sisi pengetahuan, tetapi juga dari sisi bisnis. Banyak teman-teman pekerja migran yang kemudian berinisiatif untuk mengorganisir diri, menjadi bergerak dalam bidang bisnis, misalnya mengembangkan pelatihan untuk mereka tentang merias diri, make up kecantikan, lalu bisnis, makanan, semacam itu ya. Tetapi memang catatannya kalau memang berdagang langsung di Hong Kong memang mereka ilegal, mereka dilarang. Tetapi mereka lakukan secara online dan seterusnya. Ini aneka ragam mereka belajar di Hong Kong, dan saya kira harapannya sih lalu apa yang mereka didapatkan di sini kemudian menyumbang selain remitansi ya, tetapi lalu keyakinan diri mereka, perkembangan diri mereka bertemu dengan sebuah suasana lain di Hong Kong, itu kemudian membuat mereka berdaya sebagai, pertama, saya kira adalah sebagai perempuan, dan kemudian punya akses untuk percaya diri, terlibat pada sistem sosial yang barangkali dari asal mereka itu sangat patriarkis, tidak menghargai mereka sebagai perempuan gitu, lalu punya kepercayaan untuk ambil bagian dalam sektor publik, ruang-ruang publik yang lebih besar semacam itu ya. Ini saya kira harapannya gitu ya, dan banyak teman-teman yang pede ya, ya macam-macam. Jadi jangan kaget kalau misalnya saya ceritakan di sini juga ada kelompok LGBT asal Indonesia atau transgender gitu ya. Itu adalah menembus lintas norma di Indonesia, dan itu ada satu teman yang saya wawancarai yang saya katakan dari keluarga NU dari Jawa Timur, dia mengatakan bahwa saya mengapa ke Hong Kong ya memang karena sebenarnya saya memilih untuk bekerja di Hong Kong karena saya merasa bebas untuk menentukan siapakah saya, meskipun saya perempuan, saya lebih memilih bertindak sebagai laki-laki. Ya nggak mungkin itu terjadi di keluarga dia di Indonesia yang sangat NU dan maaf saya katakan sangat tradisional, konservatif gitu. Ini banyak kita temukan di sini dan jangan kaget. Dan itu ada organisasinya teman-teman ini, dan cukup kuat mereka mengorganisir diri. Itu Mbak Renki. Ya, menarik tuh Mas ya informasi yang diberikan. Jadi teman-teman pekerja migran di sana juga selain mendapatkan manfaat ekonomi ya dari partisipasi mereka menjadi pekerja migran, tapi juga banyak mendapatkan manfaat bagi dirinya sendiri, jadi lebih berdaya di segala bidang, dan juga mungkin di lingkungan sosial. Jadi mereka juga jadi punya banyak networking baru ya kalau saya boleh bilang ya, antara pekerja migran yang ada di Indonesia, tapi juga dengan teman-teman pekerja migran yang dari luar Indonesia. Oke.
Mas Didi, kalau tadi diceritakan bahwa manfaat pengorganisasian pekerja migran ini juga sangat banyak, tapi tentu ada tantangan ya Mas ya dalam melakukan pengorganisasian ini, pengorganisiran ini. Nah, tapi sebelum itu Mas, sebelum ke pertanyaan itu, saya mau menyapa teman-teman yang lain. Saya dan Mas Didi menyapa teman-teman yang lain yang sudah mengikuti perbincangan heboh dan serunya kami. Nggak berasa Mas, sudah hampir 1 jam. Iya, ya. Kita masih punya setengah jam. Oh, ternyata ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama saya dan Mas Didi. Saya akan bacakan pertanyaan dari Farid. Mas Dedi, ada berapa banyak sih organisasi yang melakukan pendampingan Indonesian Migrant Workers di Hong Kong Mas saat ini? Kalau non-government, saya katakan, maaf, harus saya bedakan mereka yang non NGO gitu ya, sebagai LSM gitu ya, itu banyak sekali. Misalnya HELP, ada Enrich, itu bergerak di bidang keuangan gitu ya, financial literacy untuk pekerja migran. Lalu Pathfinder ini juga sangat khusus untuk mendampingi mereka, teman-teman pekerja migran asal manapun yang mengalami hamil di luar perencanaan. Ya, ini Pathfinder. Lalu ada lagi apa namanya? Yang bergerak Mission for Migrant gitu ya, Christian Action, banyak sekali kalau saya mau katakan, dan di situ banyak juga teman-teman atau saudara-saudara kita asal Indonesia yang bekerja di dalam NGO itu gitu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa memang Hong Kong ini bebas dari sisi perdagangan, tetapi juga kemudian tidak menutup kemungkinan mereka kemudian sadar untuk membela hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia ini menjadi sebuah isu yang menjadi kesadaran bersama di tengah masyarakat Hong Kong. Jadi ethnic minorities gitu ya, minoritas etnis itu menjadi satu hal yang diperhatikan oleh masyarakat Hong Kong gitu ya. Nah, kalau banyak itu saya mengatakan saya tidak bisa menjumlah ya, mungkin bisa 50 atau 100 lebih gitu ya untuk NGO di Hong Kong yang memperhatikan pekerja migran. Filipina ada sendiri, Indonesia ada sendiri, Thailand ada sendiri, semacam itu ya gitu. Nah, lalu yang kedua, kalau mau menyebutkan organisasi pekerja migran asal Indonesia sendiri, sebelum pandemi saya mendapatkan informasi dari konsul sosial budaya KJRI Hong Kong, itu secara yang resmi melaporkan atau mendaftarkan diri di KJRI itu ada 400 organisasi pekerja migran Indonesia. Ya, itu yang digerakkan oleh teman-teman pekerja migran sendiri ya, bukan oleh seperti saya atau aktivis di luar itu gitu ya. Nah, ini yang terjadi, bahwa organisasi itu menjadi semacam tren budaya yang memang kemudian dicari, dihidupi, dibentuk kemudian gitu ya. Meskipun ada yang itu ya kecil, 5-10 orang, hanya beberapa minggu, beberapa bulan lalu bubar ya ada gitu ya. Tetapi kan itu lalu tetap saja bermanfaat gitu ya, semacam itu. Tetapi paling tidak inisiasi dan kemudian banyaknya NGO yang memperhatikan pekerja migran, kehidupan pekerja migran di Hong Kong, itu memberi ruang gerak yang lebih luasa bagi pekerja migran dimanapun gitu ya, terkhusus dari asal Indonesia, kemudian untuk mencontoh remodeling, bahwa organisasi itu, mengorganisir itu diri itu penting untuk pengembangan diri, pelindungan diri, atau apapun untuk menunjukkan identitas diri yang sangat fundamental gitu ya. Itu penting. Tadi seperti saya contohkan bahwa tidak mungkin saya sebagai orang yang pekerja migran perempuan yang punya orientasi seksual berbeda dengan kebanyakan perempuan lain, lalu bergabung pada organisasi Majelis Taklim misalnya.
Majelis Taklim di Hong Kong itu banyak sekali juga ya organisasi yang berafiliasi dengan agama gitu. Kan tidak mungkin. Nah, mereka kemudian ya membentuk kelompok organisasi ini sendiri gitu ya. Nah, itu. Tetapi yang sangat unik, yang sangat khas, saya katakan untuk pekerja migran Indonesia, mereka masih banyak bergabung dengan kelompok yang berafiliasi dengan agama yang disebut Majelis Taklim. Ini banyak sekali, gitu. Dengan berbagai macam versi dan alirannya. Dengan juga ininya ustadz atau apa sebutannya, pembimbing mereka, pembimbing dalam tanda kutip imam mereka secara rohani, gitu ya, banyak sekali. Nah, ini yang membedakan pekerja migran Indonesia dengan pekerja Islam misalnya Filipina. Gitu. Itu Mbak. Oke. Jadi ternyata memang banyak sekali ya Mas ya organisasi yang mendampingi teman-teman pekerja migran kita di sana ya. Kalau balik lagi ke pertanyaan saya tadi Mas, tantangannya melakukan pengorganisiran terhadap pekerja migran itu apa sih Mas? Apakah misalnya keberadaan organisasi yang banyak ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri, atau dari pengalaman Mas Dedi ada tantangan-tantangan lain yang memang juga harus dihadapi ketika melakukan pengorganisiran? Silakan Mas. Iya. Yang pertama adalah karena saking banyaknya untuk konteks pekerja migran Indonesia misalnya gitu, itu tidak mudah untuk menyatukan mereka, gerak mereka. Karena kemudian mereka juga punya percaya diri, punya identitas diri yang mereka kembangkan di dalam masing-masing kelompok mereka, organisasi mereka gitu ya. Memang misalnya ada yang sangat kuat, saya kira teman-teman akan tahu, ada yang namanya Eni Lestari, Sri Ngatin, itu adalah tokoh-tokoh yang luar biasa untuk mengorganisir diri, karena mereka dulu adalah pekerja migran dan kemudian menjemputkan diri untuk mengorganisir, membentuk kelompok itu, jaringan buruh migran Indonesia. Ini adalah cukup kuat dengan macam underbaunya yang jelas gitu ya. Tetapi tidak mudah karena karena gerakan advokasi itu kan seringkali berhadapan dengan secara frontal di garis depan ya, frontier gitu ya, berhadapan dengan berbagai macam kasus. Ya tidak tidak mau kan mereka harus berdemo. Ya, aksi jalanan itu kan pilihan untuk mendesakkan sebuah perubahan kebijakan sebagai organisasi seperti jaringan buruh migran Indonesia atau yang lain yang bergerak di dalam bidang advokasi. Nah, bagi teman-teman pekerja migran Indonesia, itu lalu disebut itu adalah politis. Tidak semua lalu setuju dan mau bergabung atau mendukung dengan aksi-aksi semacam ini, aksi masalah, katakan semacam itu ya. Nah, maka tidak bisa dikatakan ada satu kesadaran tunggal gitu ya. Dalam sebuah gerakan sosial itu kan selalu impiannya kan ada kesadaran tunggal dengan sebuah ideologi yang sangat pokok gitu ya. Misalnya kalau kita mau belajar dari gerakan komunisme atau gerakan berbagai macam organisasi buruh di dunia kayak gitu. Kalau kita pernah membaca gerakan internasionale gitu ya, itu adalah cita-cita yang sudah utopis katanya beberapa pengkritik Marxis gitu ya. Tetapi lalu sekarang fenomenanya adalah gerakan dengan kemudian sebagai dasar adalah ya ini menjadi bagian dari kesadaran demokratis gitu ya. Baik di sisi itu gitu ya. Tetapi seringkali dalam isu-isu khusus tidak mudah untuk kemudian memberikan penyadaran ini loh, ada isu yang sangat urgen yang perlu dukungan bersama, bukan hanya kemudian mementingkan organisasi masing-masing. Nah, ini lalu butuh engagement, butuh pendekatan yang tidak mudah untuk menyadarkan semacam itu. Nah, apalagi kalau kita harus masuk ke dalam kelompok-kelompok organisasi pekerja migran Indonesia yang berafiliasi dengan agama. Yang tadi saya katakan Majelis Taklim misalnya. Ini banyak. Di satu sisi itu pasti akan memberi bantuan kepada mereka dan mereka harus berorganisasi gitu ya. Tetapi di sisi lain kalau lalu kemudian isunya ada masalah atau ada problem bersama bahwa ini adalah terkait dengan hak atau kebersamaan mereka sebagai pekerja migran, itu lalu tidak mudah untuk kemudian menyatukan.
semacam itu. Tetapi di sisi lain saya senang bahwa teman-teman ini kemudian punya posisi tawar yang baik terhadap pemerintah Indonesia, misalnya dengan KJRI gitu ya. Mungkin KJRI sekarang di Indonesia, KJRI Hong Kong itu paling pusing kalau berhadapan dengan pekerja migran Indonesia karena semakin kritis. Nah, bagi saya itu berhasil ya, kritis, berani bersuara, speak up, gitu ya, berani mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa yang dialami dan apa hak mereka sebagai pekerja migran dan perempuan, gitu ya. Dan entah dalam organisasi apapun, gitu ya, mereka berani bersuara, gitu ya. Dan ini adalah kemajuan dan saya kira itu bisa menjadi indikator atau kesuksesan untuk sebuah pengorganisasian gerakan organisasi gitu. Itu Mbak Renvi. Ya. Jadi memang dibalik kesuksesan yang didapat dari pengorganisasian teman-teman pekerja migran ini juga ternyata tantangannya juga banyak ya Mas ya. Terutama bagaimana menyatukan agar mereka memiliki perspektif yang sama terhadap satu isu yang harusnya jadi concern semua gitu ya. Tapi karena berasal dari berbagai organisasi kemudian jadi belum begitu kuat gitu ya untuk mengusung dan berpihak pada satu isu yang sama. Oke, Mas Dedi, kalau tanggapan majikan sendiri apa sih Mas? Kan tadi dijelaskan bahwa sejauh ini pengorganisasian yang kita lakukan, yang teman-teman lakukan itu dianggap sukses lah ya, gitu. Bisa memberdayakan teman-teman pekerja migran di sana gitu. Tapi apakah ada tanggapan dari para majikan, teman-teman pekerja migran di sana, Mas? Bagaimana tanggapannya? Memang kalau secara formal gitu ya, majikan akan lebih dekat dengan agen, gitu ya. Memang ada kelompok juga perkumpulan antar agen di Indonesia, di Hong Kong gitu ya. Agen yang ada basis atau agen di Hong Kong tetapi kemudian punya basis di Indonesia atau sebaliknya, itu ada. Jadi para agen itu juga mau mengorganisir diri gitu ya. Lalu juga majikan itu juga ada kelompoknya gitu ya. Nah, sebagai realitas sosial gitu ya, kepentingannya memang berbeda. Harus diakui bahwa organisasi pekerja migran dan kemudian organisasi para agen atau majikan ini memang seringkali lalu berhadapan. Semacam itu untuk kasus-kasus tertentu karena tadi saya katakan bahwa posisi kerentanan itu selalu mendudukkan teman-teman pekerja migran dalam posisi relasi kuasa yang tidak setara gitu ya, timpang semacam itu kan selalu membuka peluang untuk kemudian operation eksploitasi dan seterusnya. Nah, tetapi tidak sedikit juga cerita yang saya dengar, agen-agen ini mendukung teman-teman pekerja migran untuk berorganisasi. Misalnya, ada banyak kasus teman-teman pekerja migran yang terjerat hutang di sini, misalnya gitu ya. Lalu para majikan ini mendukung loh, kalau lalu mereka belajar, teman-teman ini kemudian ingin menyelesaikan hutang mereka, lalu belajar misalnya di Enrich, karena kebetulan saya juga menjadi pengajar di Enrich gitu ya, untuk belajar dan ikut organisasi, gitu. Mereka mendukung, ya. Artinya memang kalau dari sisi gerakan pekerja migran yang katakanlah radikal dan oposisi gitu ya, lalu kesannya memang majikan itu semua selalu berhadapan dalam posisi negatif, gitu ya, dipandang negatif karena ya memang majikan gitu ya. Tetapi kalau dari sisi lain, kenyataannya ada 150.000 pekerja migran asal Indonesia yang masih bertahan di sini. Artinya, ya mereka dari sisi lain, ya mereka ya oke gitu ya. Artinya majikan mereka ya oke. Menerima gitu ya. Meskipun 1-2 pasti ada yang mafan, yang rewel, yang ini, tetapi oke lah gitu ya. Tetapi masih bisa ditolerir atau diterima oleh teman-teman gitu ya. Tetapi sebagian besar mereka tidak pernah melarang teman-teman pekerja migran itu untuk libur dan lalu berkegiatan gitu. Nah, memang selalu ada stereotipe ya bahwa orang Hong Kong ini begini, orang Indonesia begini, itu selalu ada gitu ya, bahwa
ada benturan budaya itu ya memang tidak mudah gitu. Tetapi sekali lagi bahwa majikan di Indonesia, Hong Kong ini mengapa ingin dan menerima terbuka dengan orang Indonesia itu karena pertama orang Indonesia ini murah hati. Bahkan sangat murah hati. Misalnya gini, pekerja migran ini sering selalu saya ajarkan dan saya kritik. Saking murah hatinya kalian itu, ini kan hak libur itu kan diatur. Kamu punya hak libur dalam 7 hari, itu 1 hari libur. Nah, kadang-kadang mau libur itu masih harus mencuci pakaian, piring kotor belum ini. Nah, ini orang Hong Kong senang sekali gitu. Betapa murah hatinya orang Indonesia ini. Dan itu ada kecocokan sebenarnya dari sisi itu, bahwa lalu memelihara anak telaten ya, gitu ya. Orang kita itu kan, perempuan-perempuan kita itu kan telaten terhadap anak-anak. Ya seringkali memang ironis anak mereka ditinggalkan, tetapi anak majikan di sini disayang, dipelihara gitu ya. Dan mereka cukup baik ya mendampingi anak-anak itu ya. Maka majikan ya senang-senang gitu ya dengan pekerja migran asal Indonesia gitu. Tentu saja tadi dengan catatan bahwa selalu ada kasus-kasus khusus yang kemudian membuat pekerja migran kita lalu dalam posisi yang tidak mudah. Misalnya kayak gitu. Ya saya baru mendampingi ada satu pekerja migran dan ini pulang dengan anaknya karena dipaksa atau dalam arti mengalami katakanlah pemerkosaan sampai akhirnya hamil dan lalu melahirkan anak. Ini baru kemarin salah satu yang kita dampingi itu pulang ke Jawa, ke Indonesia, semacam itu. Cerita-cerita itu tetap ada, ya. Gitu. Jadi memang kalau cerita-cerita pekerja migran kita juga menjadi korban kekerasan di Hong Kong juga sebenarnya masih ada ya Mas ya, cuman lebih banyak gitu kasusnya, karakteristik kasusnya itu lebih ke hubungan kerjaan dengan pekerja ya Mas ya. Oke, Mas Dedi, kita punya satu pertanyaan juga dari Ira. Sejauh mana organisasi agama membantu dalam proses pemberdayaan, advokasi pemenuhan hak-hak dasar PRT dan pendidikan Mas bagi pekerja rumah tangga migran Indonesia di sana? Kalau menurut Mas Dedi. Ya, di sini itu ada PCI-NU. Kebetulan saya akrab, dekat lah dengan pengurus itu ya, sering bertemu dulu awal-awal gitu ya. Belum cukup kuat. Paling tidak kalau teman-teman dari aktivis pengorganisasian pekerja migran Indonesia di Hong Kong itu peran mereka gitu ya. Selain juga karena internal di organisasi NU di sini juga butuh leadership, butuh mengkompakkan gitu ya. Karena kan ada NU itu kan banyak cabangnya, ada Pakar Nusa, ada Muslimat, ada Fatayat, ada macam-macam. Itu ya, yang kadang-kadang lalu punya jalan sendiri-sendiri. Nah, tetapi mereka punya kompetensi, punya otoritas, punya cakupan untuk mendampingi yang majelis taklim. Nah, banyak sekali gitu ya. Nah, namun kalau mau dilihat dari misalnya dari gerakan advokasi dan dari pelindungan hak dan seterusnya, memang masih terasa kurang. Tetapi bagi saya sih no problem bagi saya, karena kemudian setiap organisasi punya kekuatan, punya kontribusi masing-masing untuk kemudian membantu kehidupan pekerja migran kita yang sangat banyak dan kompleks sebenarnya, gitu ya. Nah, ada lalu yang jelas misalnya ada organisasi yang langsung gerak pada penanganan dengan korban-korban dan menampung kalau dibutuhkan, ada yang sakit, kalau yang dari Islam dompet duafa misalnya, gitu ya. Itu juga ada di Hong Kong. Ada Christian Action, ada Katolik sendiri, ada komunitas Katolik Indonesia Hong Kong, itu lalu mendirikan Peduli Kasih yang kebetulan saya juga ikut aktif di situ. Yang Peduli Kasih ini lahir dari komunitas Katolik Indonesia Hong Kong yang khusus memperhatikan pekerja migran yang sakit, yang mengalami
fatal illness itu ya, yang kanker macam-macam gitu ya. Nah, misalnya juga Christian Action itu juga basisnya agama. Nah, tetapi kalau dari harapannya memang ke depan, seperti karena saya katakan bahwa mayoritas pekerja migran Indonesia itu asalnya adalah Muslim gitu ya. Memang sebaiknya, ya seharusnya, idealnya itu seperti PCNU itu kemudian lebih berperan aktif untuk tidak hanya sekedar dalam konteks ritual keagamaan, tetapi kemudian bisa masuk dalam pemberdayaan, memberikan perspektif yang lain. Ya. Misalnya penyadaran gender atau apapun lah, atau pemberdayaan ekonomi dan seterusnya. Kemarin sempat saya dengar misalnya PCNU itu menginisiasi dengan BNI cabang Hong Kong untuk membuat kartu NU. Tetapi kok kemudian harapan saya sebenarnya lalu berkembang, tapi kok lalu macet. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya sangat penting untuk kemudian memberi kontribusi pada kehidupan pekerja migran dari aspek agama. Nah, ini sedang kita usahakan untuk kemudian melobi, berkomunikasi bagaimana tokoh-tokoh agama di Hong Kong ini kemudian bisa duduk bareng, kemudian mendiskusikan dan membuka peluang untuk isu apa yang bisa digarap bersama sebagai orang Indonesia di Hong Kong dengan basis agama Islam, Kristen, Katolik dan seterusnya. Itu Mbak Rendy. Ya, jadi masih punya PR juga ya Mas ya? Masih punya PR besar untuk mendorong teman-teman di organisasi-organisasi keagamaan yang ada di sana untuk terlibat penuh dalam proses pendidikan para pekerja migran kita yang ada di Hong Kong khususnya gitu ya. Oke, Mas, kalau tadi kita ngomongin stakeholder berarti kan Help Domestic Worker dan VOM juga tentunya tidak bisa kerja sendiri gitu ya. Dan tadi Mas Dedi sudah sebutkan beberapa pihak seperti lembaga-lembaga keagamaan yang meskipun saat ini perannya lebih kuat ke aktivitas-aktivitas keagamaan dibandingkan pengorganisiran dalam rangka penguatan para pekerja migran di bidang pengetahuan, kemudian juga pemenuhan hak pekerja migrannya. Ada nggak Mas stakeholder kunci lain yang juga punya kontribusi yang cukup besar terhadap pengorganisasian para pekerja migran kita yang ada di sana? Ya, kalau dari konteks kita orang Indonesia, tentu saja stakeholder kuncinya adalah KJRI. Ya, karena itu representasi perwakilan Indonesia di Hong Kong itu jelas sebagai pemerintah, gitu ya. Maka dulu saya mendengar cerita sebelum saya datang, ini gerakan panjang sekali sebenarnya untuk kemudian menekan KJRI semakin terbuka, memberikan layanan yang semakin pro atau semakin tahu kondisi semakin tahu dan kemudian merasakan berbagai macam persoalan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Ini gerakan panjang gitu ya. Dan memang kemudian kita akui layanannya, keterbukaannya, kemudian tanggapannya itu menjadi semakin baik lah, hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun gitu ya. Entah layanan misalnya soal visa, pengaduan, itu KJRI membuka cukup baik gitu ya. Meskipun selalu saja tidak semua lalu memuaskan, tentu gitu ya. Harus ada banyak yang harus diimprove, dikembangkan, didorong semacam itu. Meskipun ya misalnya besok minggu itu kami organisasi massa pekerja migran di Hong Kong diundang oleh KJRI. Ini juga kemarin karena kami beberapa tokoh-tokoh gerakan katakanlah itu dari NGO orang Indonesia menghadap KJRI audiensi untuk meminta, ayo ini sudah mulai terbuka, kita bisa mulai kumpul, pemerintah Hong Kong membuka diri untuk bisa berkumpul tatap muka karena tidak ada pembatasan sosial. Kita ketemu lagi. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, KJRI mendengarkan. Dan minggu ini kami akan bertemu dengan staf KJRI, dengan Pak Konjen. Nah, itu saya kira ini kunci.
Dan ini semakin berkembang. Kalau teman-teman memperhatikan, misalnya membuka FB, fanpage-nya KJRI, dan ada kegiatan, itu diikuti hampir sebagian besar oleh teman-teman pekerja migran. Dan di situ lalu diakses. Luar biasa. Ini adalah sarana informasi yang digital yang kemudian bisa membantu juga. Meskipun lalu tidak mencukupi untuk memberikan semuanya, tetapi KJRI mengembangkan dengan baik gitu ya. Nah, dan juga kemudian ada ngopi instan gitu ya. Itu KJRI mengangkat setiap hari Jumat itu berbagai macam topik persoalan pekerja migran, dari soal hutang, investasi bodong, soal buruh migran, soal kesehatan mental, soal undang-undang dan seterusnya. Itu secara konsisten dilakukan, dan itu yang nonton banyak, teman-teman pekerja migran itu yang nonton banyak, bahkan bisa sampai ratusan. Kalau kami yang menyelenggarakan belum tentu, ya. Saya kira ini harus dipertahankan dan dikembangkan terus dan dikawal, kalau istilah kita dikawal gitu ya, supaya semakin meningkat gitu. Nah, lalu yang kedua, tadi saya katakan bahwa Hong Kong ini adalah banyak. Nah, apa yang mewadahi organisasi pekerja migran itu ada yang namanya HKCT, itu apa? Hong Kong Trade Union. Ini juga mengembangkan menjadi payung berbagai macam organisasi buruh dan pekerja di Hong Kong. Dan itu lintas sektoral, lintas negara, semacam itu. Nah ini, nah memang ini agak sulit setelah diberlakukannya undang-undang keamanan nasional, National Security Law. Kelompok ini sulit karena lalu menjadi sangat kiri di hadapan pemerintah Hong Kong. Tetapi masih eksis, ya itu. Nah, ini salah satu yang kunci juga, stakeholder kunci, bahwa di Hong Kong itu ada organisasi buruh yang menjadi payung untuk semua, dan ini legal di bawah pemerintah Hong Kong. Lalu ada EOC, Equal Opportunity Commission, itu dibiayai oleh pemerintah Hong Kong tapi independen. Itu untuk kasus-kasus diskriminasi. Dan kebetulan ada Mbak Devi, itu juga orang Indonesia yang juga menjadi officer di sana dan sangat membantu kita. Nah, lalu yang tadi saya katakan juga, yang ada Mission of Migrant, ini juga organisasi migran yang sangat kuat, yang tadi juga berafiliasi dengan agama. Ini juga menjadi payung berbagai macam gerakan. Misalnya Eni Lestari, Sri Lengatin, dan gerakan JBMI itu dipayungi oleh organisasi ini. Nah, lembaga-lembaga ini meskipun punya katakanlah ideologi kepentingan sendiri, tetapi seringkali dalam satu titik bisa beririsan, gitu ya, beririsan untuk kemudian memperhatikan pada pelindungan pekerja migran di Hong Kong. Itu yang sejauh saya tahu. Dengan tentu saja dengan karakteristik, dengan otoritas, dengan kepentingan masing-masing organisasi. Tentu saja kalau KJRI ya memang perwakilan pemerintah Indonesia. Kalau Mission of Migrant itu adalah perwakilan dari Gereja Kristen di Hong Kong. Kalau HKCTU itu adalah gabungan dari para pekerja lintas sektoral di Hong Kong, macam itu. Itu tapi resmi di bawah otoritas pemerintah Hong Kong misalnya. Itu Mbak Rendri. Jadi sebenarnya perlu upaya lebih keras juga ya Mas ya, bagaimana menjembatani banyaknya stakeholder kunci lainnya nih di luar HELP dan juga VOM. Oke, Mas Dedi, nggak kerasa waktu kita sudah hampir habis, kita cuma punya waktu sekitar 3 menit lagi, dan seru banget obrol-obrolan malam ini. Terima kasih banyak sudah bersedia menjadi guest-nya live Instagram Let's Talk malam ini. Semoga apa yang sudah Mas Dedi lakukan di sana di Hong Kong juga memberikan inspirasi bagi teman-teman di sini untuk lebih aktif lagi melakukan pengorganisasian bagi para pekerja migran kita dimanapun mereka berada. Karena saya yakin kita banyak sekali dapat informasi penting juga manfaat dari apa yang saya dan Mas Dedi bincangkan pada malam hari ini. Sekali lagi Mas Dedi, terima kasih banyak. Jangan kapok kalau nanti diundang lagi ke acaranya Let's Talk. Mas Dedi dan juga teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Ya Mas Dedi?
Ya, Terima sebelum saya tutup teman-teman, saya ingin menginformasikan bahwa teman-teman silahkan update informasi seputar kegiatan Let's Talk di semua akun sosial medianya Let's Talk ya teman-teman bisa follow IG-nya Let's Talk ya jika belum, tapi kalau sudah boleh dong share ke yang lain supaya ikut menjadi followernya Let's Talk. Kemudian juga kami mengundang semua teman-teman untuk mengirimkan tulisannya ke website Let's Talk. Termasuk Mas Dedi nih kita undang juga untuk menulis dan mengirimkannya ke website kami. Kemudian teman-teman boleh juga cek-cek YouTube channelnya Let's Talk dan subscribe. Terakhir saya juga ingin menginformasikan bahwa nanti di tanggal di bulan Juli sekitar tanggal 17 Juli kalau nggak salah ya, 17 Juli 2021 akan ada Let's Talk Special Forum edisi ke-24 mengambil tema organisasi-organisasi perempuan era Orde Baru dan Reformasi, sejarah pergulatan dan agenda sosial politik. Jadi jangan lupa teman-teman untuk bergabung karena akan ada 9 organisasi perempuan yang akan berbagi cerita pengalaman mereka bagaimana melakukan penguatan terhadap perempuan melalui organisasi-organisasinya mereka. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Dedi untuk partisipasinya. Salam buat keluarga di sana, salam buat teman-teman di HELP dan juga POM. Salam dari Let's Talk gitu ya Mas. Oke, Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu secara offline nanti kalau pandeminya udah selesai, mudah-mudahan segera ya Mas ya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Dan teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan live Instagram Let's Talk malam hari ini. Semoga semuanya tetap sehat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dedi. selamat malam. Selamat malam, selamat istirahat. Ya, sama-sama Mbak.